Halo teman kita, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau beserta lautan luas dengan panorama bawah laut yang indah serta mempesona. Pantai dan laut menjadi destinasi liburan yang paling sering diminati karena memberikan banyak manfaat. Sayangnya, belum banyak di antara kita yang bisa menikmati keindahan bawah laut. Di samping mahal, untuk menikmati keindahan bawah laut membutuhkan persiapan dan keterampilan khusus. Bila Anda tertarik untuk menikmati keindahan bawah laut, snorkeling dan diving adalah aktivitas yang cocok untuk dilakukan dan tidak boleh untuk dilewatkan. Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri, Anda bisa melakukan olahraga dan wisata air ini dengan mengunjungi berbagai destinasi wisata pantai di Indonesia yang menawarkan pemandangan bawah laut yang indah dan mempesona. Walaupun keduanya adalah olahraga bawah air yang dilakukan dengan cara menyelam, snorkeling, dan diving, adalah dua aktivitas berbeda yang masih sering bingung membedakannya. Di antaranya, yang pertama, perbedaan kedalaman. Snorkeling dilakukan di permukaan air sampai kedalaman 3 meter saja, sedangkan diving bisa dilakukan dalam kedalaman 200 sampai 300 meter atau bahkan lebih dalam. Yang kedua, perbedaan peralatan. Diving tentu saja memerlukan peralatan yang lebih kompleks dibanding snorkeling. Dan yang ketiga, perbedaan teknik dan latihan. Dengan adanya perbedaan kedalaman dan peralatan, tentu saja dibutuhkan teknik, latihan, dan ketentuan yang berbeda untuk melakukan snorkeling dan diving. Menyukai olahraga diving ini dari usia 16 tahun atau 15 jalan 16 tahun, tepatnya kelas 2 SMA. Untuk berapa bulannya, kurang lebih 1-2 bulan untuk mendapatkan sebuah sertifikat. Itu sudah termasuk latihan di kolam, dapatkan materi di kelas, dan ujian di laut juga. Begitu. Kalau untuk diving kemana aja, udah cukup banyak experience-nya. Udah pernah ke Pramuka, Banyuwangi, terus ke Bali, Lombok, ke Banyuwangi, Padang, itu juga udah semua. Yang paling berkesan bagi saya itu ketika diving di Padang, karena kita menyelami di Samudra Hindia, yang mana kita harus bisa survive di antara ombak-ombak besar dan arus-arus yang cukup deras kayak gitu. Suka dukanya menekuni hobi ini ya jelas ya, kita sebagai penyelam harus tahu resiko, harus tahu apa sih yang sebenarnya yang kamu mau, apa sih yang sebenarnya orang-orang mau. Dan resiko terbesarnya ya sebenarnya nyawa kita sendiri, karena olahraga diving ini cukup menantang dan resiko terbesarnya adalah kematian, karena kita berperang di alam bebas yang kita nggak akan pernah tahu bagaimana kondisi di alam bebas itu. Walaupun kita bisa memprediksikan pada saat kita diving, bisa aja suatu waktu tiba-tiba berubah kayak gitu. Namanya open water diver. Di sini adalah hal paling basic yang untuk kita ketahui bagaimana menjadi seorang diver. Ini adalah hal istilahnya bintang 1 atau level 1-nya kita. Level keduanya kita itu ada di advance open water diver. Di advance ini kita bisa menyelam sampai kedalaman 30 meter. 30 sampai 50 meter itu kita sudah diizinkan, dan sudah diizinkan juga untuk melakukan night dive. Di atas level ini ada juga yang namanya rescue diver. Rescue diver ini kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga mementingkan kepentingan orang lain, di mana keselamatan kita tertuju utama kepada para tamu yang akan kita layani. Sebagai kata halusnya juga, kita sebagai asisten dari dive master. Dive master itu ada di atasnya rescue diver. Jadi kita bisa membantu para dive master dan instruktur untuk mendampingi para murid baru untuk mendapatkan sebuah lisensi, atau mendampingi para klien kita untuk mendampingi para tamu ketika ingin melakukan fun dive.
Untuk rescue diver kita mendapatkan 2 sertifikat. Satu ini sebagai bukti bahwa kita sudah menjadi rescue diver. Yang kedua adalah kita menjadi seorang first aid atau penolong pertama ketika di laut ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, atau sebagai emergency first responder seperti itu. Nah, adik-adik, menikmati pemandangan di bawah laut sekaligus olahraga sangat menarik bukan? Thomas Aquinas Alva Dirgantara melaporkan.